Suara-suara yang hilang tak pernah benar-benar diam, karena mereka masih bercerita dalam kenangan, dalam tulisan, dalam luka yang belum sembuh. Halo semuanya, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah novel yang tidak hanya indah secara sastra, tapi juga penting secara moral dan sejarah. Sebuah karya yang merekam luka bangsa, tapi juga membisikkan harapan melalui kata-kata. Judulnya adalah Laut Bercerita, karya Leila Salika Chudori. Perkenalkan, nama saya Rifka Rizkia Maradika Said dengan NIM 532424063 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi C. Video ini dibuat sebagai media penyelesaian tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Novel ini pertama kali terbit pada Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Dengan tebal 379 halaman, buku ini membawa kita menyelami kisah kelam Indonesia di penghujung Orde Baru. Namun, bukan dengan cara kaku dan menggurui, melainkan lewat kisah-kisah manusia biasa yang suaranya tak terdengar di buku sejarah. Tokoh utama dalam novel ini adalah Laut Biru, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Ia bukan hanya mencintai kata-kata, tetapi juga kebenaran. Bersama teman-temannya, ia tergabung dalam kelompok aktivis bawah tanah yang berjuang melawan ketidakadilan. Mereka menyuarakan keresahan rakyat lewat diskusi, selebaran, dan demonstrasi. Namun, perjuangan idealistik ini dibayar mahal. Mereka diburu, diculik, dan disiksa. Beberapa tak pernah kembali. Laut adalah salah satu dari mereka yang hilang tanpa jejak. Setelah itu, narasi berganti dari sudut pandang Asmarajati, adik perempuan Laut. Bertahun-tahun ia mencari keberadaan kakaknya. Ia menjadi jurnalis, menyelami jejak-jejak yang tertinggal. Dan dalam pencarian itu, kita diajak menyaksikan cinta seorang adik, kekuatan seorang perempuan, dan luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tema utama dari novel ini adalah perjuangan terhadap ketidakadilan dan penghilangan paksa pada masa reformasi 1998. Tapi lebih dalam dari itu, novel ini juga bicara tentang cinta dalam keluarga, loyalitas dalam pertemanan, trauma kolektif yang belum sembuh, dan pentingnya merawat ingatan sejarah. Karakter-karakter dalam novel ini ditulis dengan sangat kuat. Laut digambarkan sebagai sosok yang sensitif, puitis, dan berani. Ia bukan tipe pemberontak penuh amarah, tapi seseorang yang memilih untuk bertindak saat kata-kata tak lagi cukup. Asmarajati, adik Laut, menjadi simbol harapan yang tak pernah padam. Ia adalah jurnalis yang tak menyerah meski harus bertanya pada dinding, bertanya pada sunyi. Ada juga karakter lain seperti Suroso, Daniel, Sunu, Anjani, dan banyak lagi. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, namun satu tekad, melawan ketidakadilan. Satu hal yang sangat menonjol dari novel ini adalah gaya bahasa Leila yang begitu liris dan menyayat. Ia menulis dengan metafora, tapi tetap membumi. Narasinya mengalir, dan setiap kalimat terasa seperti puisi yang memilukan. Latar tempat dalam novel ini mencakup Yogyakarta, Jakarta, hingga kamp-kamp penyiksaan rahasia. Latar waktunya berlangsung dari awal 1990-an hingga awal 2000-an. Semuanya digambari dengan rinci dan realistis, membuat kita seolah hadir langsung di dalam cerita. Lalu, apa kelebihan dari novel ini? Pertama, kekuatan sejarah dan humanisme. Laut Bercerita mampu mengangkat sejarah kelam negara Indonesia
Indonesia yang sering diabaikan dengan pendekatan yang personal, emosional, dan menyentuh. Kedua, karakter-karakter yang hidup. Relasi antar tokoh terasa nyata dan menyentuh. Mereka bukan hanya nama di atas kertas, tapi seperti teman yang kita kenal. Ketiga, bahasanya yang indah. Gaya berceritanya tidak hanya membuat kita paham cerita, tapi juga membuat kita merasa ikut merasakannya. Keempat, relevan untuk generasi muda. Novel ini mengenalkan isu-isu HAM, hak asasi manusia, dan sejarah bangsa tanpa menggurui, justru dengan membuat kita peduli. Namun, tentu saja novel ini tidak tanpa kekurangan. Alur ceritanya pada beberapa bagian terasa lambat karena deskripsi yang sangat mendetail. Bagi sebagian pembaca, intensitas emosi yang tinggi juga bisa terasa berat, bahkan melelahkan. Tapi mungkin itulah maksudnya, karena sejarah kita pun tak pernah ringan. Karena luka masa lalu tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Pada akhirnya, Laut Bercerita adalah buku yang ditulis bukan untuk membuka luka, tapi untuk merawat ingatan. Leila Shalika Chudori mengajak kita untuk tidak melupakan mereka yang hilang. Tidak hanya hilang dari catatan negara, tapi juga dari pelukan keluarga, dari doa yang tak pernah berhenti. Buku ini sangat direkomendasikan untuk pelajar, mahasiswa, guru, dan siapapun yang peduli terhadap kemanusiaan dan sejarah bangsa. Karena seperti judulnya, laut memang bercerita. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kita semua yang hidup hari ini dengan warisan luka yang belum tuntas. Dan seperti kata novel ini, mereka yang hilang tak pernah benar-benar diam. Mereka masih berbicara melalui kenangan dan tulisan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk membaca novel Laut Bercerita. Dan jangan pernah lupa bahwa sejarah juga adalah cerita. Dan cerita perlu didengar agar tak pernah